wabarakatuh, teman-teman, ketemu lagi bersama saya di Bedain TV. Hari ini kita akan membahas materi kelas 7 ya. Materinya adalah himpunan ya. Tapi kali ini adalah kelanjutan dari video kemarin. Kali ini kita akan belajar tentang hubungan antar himpunan ya. Jadi dua himpunan itu, kalau ada dua, itu ada dua kemungkinan. Pertama, dia saling asing, dan yang kedua adalah dia berhubungan satu sama lain. Nah, hubungan macam apa yang terjadi dalam himpunan? Ayo kita cari tahu di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi bersama saya di Bedain TV. Hari ini kita akan membahas materi kelas 7 ya. Jadi di kelas 7 itu ada subbab ya, dari bab 2. Bab 2 kan kemarin himpunan ya. Kemudian ada subbab namanya hubungan antar himpunan ya. Tentu saja kita belajar ini setelah kita sudah belajar kemarin, yaitu menyatakan suatu himpunan. Nah, sekarang kita mau mempelajari apa sih hubungan yang terjadi antara dua himpunan ya. Jadi dalam himpunan itu ada beberapa hubungan ya. Kita langsung aja ya. Yang pertama adalah irisan ya. Irisan. Seperti apa sih irisan dari suatu himpunan? Jadi gini loh guys ya. Irisan itu misalnya himpunan A beririsan dengan B, maka nulisnya gini ya guys ya. Nah, ini artinya A irisan dari B ya. Jadi secara matematis itu irisan A dan B itu didefinisikan X, jadi anggotanya itu X, di mana X itu elemen A dan X juga elemen dari B ya. Nah, seperti apa sih, kok bingung banget begitu ya? Jadi misalnya kita punya, langsung ke contohnya aja ya guys. A itu adalah 1, 2, 3 ya anggotanya ya. 3-nya bagus banget nih. Oke, kita lanjut ke B ya. B itu misalnya ya 3, 4, 5 ya. Nah, seperti ini. Maka jika kedua himpunan ini kita gambar di dalam diagram Venn seperti ini ya, 1, 2, 3 adalah himpunan A. Nah, ini ada aturannya nih, penulisan di dalam diagram Venn itu kalau dua himpunan ya, tidak boleh ada bilangan yang rendah ya. Jadi 3 ini udah ditulis di sini, tapi di B juga ada nih 3. Nggak perlu ditulis lagi ya, jadi langsung aja 3 yang belum ditulis. Nah, kemudian kita lingkari begini. 3, 4, 5. Ini himpunan B ya teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat di sini. 3 itu adalah anggota A, tapi dia juga anggota B. Nah, itu yang namanya irisan, guys. Jadi 3 itu adalah irisan dari A dan B. Nulisnya gimana? Nulisnya gini. Irisan antara A dan B itu adalah 3 ya. Jadi irisan AB itu anggotanya adalah 3. Jumlah anggotanya berapa ya? Tinggal tulis begini. Ya. 1 ya, anggotanya cuma 1 ya, 3 ya. Kalau di sini ada bilangan lain misalnya 4 ya, berarti di sini 2 ya. Kalau ditanya jumlahnya tinggal dihitung aja yang ada di dalam yang saya hasil ini ya. Gampang banget kan guys, mudah belajar matematika bersama Paman datang ya. Jadi gampang banget pokoknya. Jadi gampang banget kalau mau belajar matematika itu seperti itu ya. Jadi irisan itu intinya adalah anggota bersama ya. Catat baik-baik. Anggota bersama. Sekarang kita ke hubungan yang kedua ya. Jadi itu kan namanya irisan. Nah, kalau misalnya seperti ini guys. A 0, 1, 2, 3 ya. Ini bilangan cacah ya. 3 ya, seperti ini. Kemudian yang B itu adalah 0, 1. Maka kalau kita gambar begini guys. 0, 1, 2, 3 ya. Kita gambar di sini, ini adalah himpunan A ya. Himpunan B-nya ternyata ada di dalam himpunan A. Nah, kalau seperti ini namanya bukan irisan ya, tapi disebut B itu subset dari A ya. B subset dari A. Itu adalah subset, itu adalah himpunan bagian ya. Ini disebut sebagai himpunan bagian ya, atau subset guys. Nah, subset itu terjadi jika setiap anggota dari B itu anggota A ya. Setiap
anggota dari B itu anggota dari A itu namanya subset ya. Jadi bukan irisan ya. Kalau irisan begini, enggak semuanya. Nah, ini kan anggota B ada yang anggota A, tapi tidak semua anggota B itu anggota A, itu namanya irisan ya. Jadi kalau semuanya ada di dalam himpunan A seperti ini namanya subset ya. Sama seperti orang mengandung ya guys ya. Kalau ibu-ibu mengandung itu di dalam orang ada orangnya lagi guys, ada bayinya. Nah, itu namanya subset ya. Himpunan bagian. Oke, kita lanjut lagi ke hubungan yang selanjutnya adalah apa namanya itu, yang nomor 3 ya, gabungan. Nah, kalau gabungan seperti apa? Nah, gabungan gampang banget, tinggal digabung aja deh. Jadi simbolnya seperti ini ya. Ini kalau seperti ini artinya A bergabung dengan B ya. Jadi misalnya ada A 1 2 3 ya. 2 3 ini misalnya seperti ini. Kemudian B-nya itu 4 5 ya. Ya berarti A gabungan B itu ya tinggal digabung aja anggotanya. 1 2 3, yang B 4 5. Gampang sekali kan guys? Gampang. Ini kalau disuruh menyebutkan anggotanya. Kalau disuruh ngitung jumlah anggota gabungan antara A dan B ya tinggal dihitung aja. 1 2 3 4 5 ya. Jadi sama dengan 5. Oke, gampang banget. Kalau digambar di diagram kan gimana ya? Gambar aja, nggak usah takut ya. Gambar aja ya. Sorry. Gambar aja begini misalnya. A 1 2 3. Sorry. Kok gambarnya gini sih? Ulang lagi ya. Hapus dulu. Oke. Tinggal digambar aja begini. A 1 2 3, B-nya 4 5 ya. Berarti gabungannya mana? Ya ini yang saya arsir ini. Gampang sekali kan? Kalau gabungan pasti gampang ya. Nah, sekarang kita ke yang lebih susah guys. Jadi ada hubungan lagi namanya selisih. Selisih A dari B ya, nulisnya begini. Nah, selisih A B ini maksudnya gimana? Selisih A dan B itu didefinisikan seperti ini teman-teman ya. X di mana X itu elemen A. X elemen dari A, atau X bukan elemen dari B. Jadi anggotanya A tapi bukan anggota B ya. Jadi misalnya begini teman-teman. Misalnya dalam sebuah irisan ya. Nah, ini 1 2 3. Ini yang B-nya itu adalah 3 4. Nah, kita tahu ya, himpunan A dan B ini beririsan. Kenapa? Karena ada anggota yang sama ya. Jadi kalau kita gambar di dalam diagram Venn, itu nanti akan seperti ini. 1 2 3, ininya 4 ya. Ini B, ini A ya. Kita tahu ya, ada anggota A, tapi anggota B ya. Ada anggota A, tapi anggota B, atau ada irisannya antara A dan B ya. Maka kalau kita diminta menulis selisih, itu tinggal tulis aja anggota A, tapi yang bukan anggota B ya. Jadi cuma 1 dan 2. Kenapa? Karena B-nya itu anggota, 3-nya itu anggota dari B ya. Berarti nggak usah ditulis. Kalau suruh mencari selisih. Gampang banget kan guys, gampang kan. Nah sebaliknya kalau B selisih dari A gimana? Ya sebutkan aja anggota B tapi bukan anggota dari A ya. Jadi ini 4, karena anggotanya cuma 2, 3 dan 4. 3-nya anggota A juga, jadi sebutkan yang ini. Gampang sekali guys. Sekarang kita lanjut lagi ke complement. What is complement? Complement ya. Misalnya komplement dari A ya berarti nulisnya gini guys, A pangkat C ya guys ya. Ini artinya A komplement ya. Nah misalnya begini guys, A itu adalah 1 2 3 ya, ini bilangan asli kurang dari 4. Sedangkan semestanya itu adalah 1 2 3 4 5 ya, atau bilangan asli tapi kurang dari 5 ya. Maka kalau kita gambar di dalam diagram kan jadinya begini ya guys ya. Kamu pasti udah jago-jago nih guys gambarnya guys ya. Jadi ini misal 1 2 3 ya. Ini A. 4 5-nya itu ada di luar himpunan A ya. Ada di dalam semesta, ada di dalam kotak ini, tapi bukan di anggota A ya. Jadi kalau seperti ini gambarnya, kemudian kita disuruh mencari A komplement, maka kita cari aja anggota semesta ya, yang bukan anggota dari A ya. Berarti ini dan ini. 4 dan 5. Gampang sekali ya.
Mudah belajar matematika bersama Paman Datang ya. Jadi gampang sekali ya guys ya. Gampang sekali belajar matematika di channel ini guys. Makanya kamu jangan lupa subscribe. Subscribe ya. Ini cuma materinya guys. Nanti soalnya lebih susah ya. Kamu kalau subscribe dan nyalakan loncengnya, kamu akan mendapatkan pembelajaran gratis. Gratis ini benar-benar ruang ya guys. Kalau ruang bayar itu namanya toilet ya guys ya. Kan ada ruang sebelah tapi bayar itu ya. Kalau bayar itu berarti toilet ya. Karena kalau kita masuk ruangan toilet itu pasti bayar. Nah kalau di sini bukan toilet guys. Ini benar-benar kelas guys. Kenapa? Karena gratis. Jangan lupa subscribe. Nanti kamu akan mendapatkan update terbaru dari saya. Oke. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.